Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan tak bosan-bosannya. Setiap pertemuan kita ucapkan rasa syukur atas nikmatnya ya. Nah, begitupun buat teman-teman semua yang baru mendapatkan channel saya, mendapatkan video-video terbaru dari saya, mohon kiranya bisa di subscribe, karena subscribe itu tidak bayar ya. Bisa di like and di share, dibagikan supaya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Sekali lagi, setiap kali kami upload video, yang perlu garis bawahi di sini, saya tidak akan menggurui teman-teman yang sudah menguasai bidangnya ya. Hanyalah saya mau berbagi pada teman-teman yang belum pernah mencoba ataupun belum begitu memahami dan lain-lain ya. Dan di sini hanyalah saya berbagi tip atau berbagi tata cara, bukan untuk menggurui ya. Siapa tahu bisa dimanfaatkan ya tata cara kami ya. Oh ya guys, langsung saja. Video kali ini saya mau membahas cabai tanpa dipangkas ya. Di sini sistemnya cabai kaliber ini yang kita tanam di sini adalah cabai kaliber ya, cabai kecil kaliber. Kita tidak ada sistem pemangkasan. Tujuannya bagaimana Bang kalau cabai tidak dipangkas, apakah bisa produksi semua setiap tunas-tunasnya? Tentu saja bisa ya. Yang kalian teman-teman pahami, agar tanaman kita itu semua setiap tunas, setiap cabang itu reproduksinya bagus, buahnya bagus, bisa lebat, bunganya bisa jadi semua. Paling enggak pertama kali yang perlu diperhatikan adalah jarak antar batang ya, bawah ya. Kalau di sini sistemnya kami simsak ya. Di sini kita gunakan simsak, ukurannya berarti sekitar 50-50. Kalau lebih bagus, kalau mau menggunakan supaya semua tunas yang dari bawah naik bisa jadi, pergunakan ukuran 60-60 ya, 60-60 atau 60-50. Memang terlihat waktu masih kecil cukup jarak banget ya, waktu masih kecil, tapi kita manfaatkan setelah besar. Kenapa? Alasannya apa? Alasan yang paling mendasar, kalau jaraknya agak melebar sedikit, tentunya di situ setiap tunas dia akan terbuka lebar dan akan bisa berpopulasi ya, bisa adaptasi dengan lingkungan sekitar ya, karena udara, sirkulasi udara, matahari semua masuk, akhirnya dia bisa menaik semua. Contoh halnya kayak begini, nanti ini naik semua ini tunas-tunas ya, naik dan bisa reproduksi semua. Pada kali ini video ini sekali lagi saya ucapkan ini adalah cabai kaliber ya, cabai kaliber. Kalau buat teman-teman kan ada juga yang sistem pruning atau sistem pangkas tunas yang bagian bawah ya. Contohnya kalau kayak ini kan, kalau teman-teman dibuang ini ya, ada yang dibuang ada yang enggak ya. Tapi selama kalau jarak antar batang mencukupi atau pas, bisa sirkulasi udara hingga matahari masuk, bagus sirkulasinya. Yang kedua lagi pemberian nutrisi ya, pemberian nutrisi unsur haranya semua terpenuhi, dia bunga-bunga semua akan nyantol, akan berbuah semua ya, akan jadi semua. Karena ini yang seharusnya terbuang di sini, ini kemungkinan besar di sini nanti akan lengket semua bunga-bunga ya. Kalau pemberian nutrisinya terpenuhi, perlu garis bawahi paling utama adalah pemberian nutrisi, mempertahankan bunga ya, mempertahankan ini kelopak-kelopak bunga, mempertahankan yang di persendian bunga sehingga sampai persendian buah. Persendian yang dimaksud persendian adalah di sini guys ya. Nah, contoh ini persendian nih. Nah, ini persendian. Apabila terpenuhi makanannya, nutrisinya, mereka akan bertahan. Bunga itu akan bertahan dan akan hingga berbentuk menjadi buah ya, hingga panen. Cara mempertahankan bagaimana Bang? Misalkan nanti ada yang tanya. Ini langsung saya jelaskan. Cara mempertahankan paling enggak, kalau cabai sudah subur, kurangi unsur N-nya ya guys ya. Tentu saja harus bisa mengurangi unsur N, memperbanyak unsur kaliumnya ya. Memperbanyak unsur kaliumnya. Bila curah hujannya tinggi, asam keasaman tanah naik tinggi, tolong diusahakan ditabur kapur dolomit ya. Buat teman-teman ada yang bertanyakan bunga pada gugur, bagaimana Bang cara penanganannya? Itu sebenarnya cukup menggunakan kapur dolomit. Habis itu setelah taburin kapur dolomit di bawahnya, kalau pakai mulsa gini cukup di lubang mulsanya di pas batang-batangnya ya.
gunakan secukupnya. Untuk ukuran gunakan sesuai asam tanah setempat ya. Cara pemberian ya, penaburan. Habis itu dilakukan pengkocoran menggunakan KNO putih. Habis itu lagi diselang-seling dengan menggunakan KCL ya, KCL ya. Karena kandungannya sangat bagus sekali KCL itu. Sudah berapa video yang lalu sudah sering saya jelaskan kandungan KCL, dan KNO putih juga sangat bagus untuk mempertahankan buah, mengkilatkan buah, terus mempertebal untuk batang, untuk daun dan lain-lain sebagainya ya. Maka dari itu, apakah perlu penyuplai dari atas di dahan? Kalau saya pribadi sangat perlu ya guys ya. Mulai pupuk cair organik ya, pupuk cair organik, hingga pupuk kimia yang kita semprotkan. Biasanya kalau saya pribadi itu saya masih menggunakan KCL untuk saya cairkan setiap kali nyemprot. Kadang KCL, kadang KNO putih. Dalam satu tangki saya biasa menggunakan tuh 3 sendok. Satu tangki itu kurang lebih isinya 17 hingga 20 liter ya. Gunakanlah 3 sendok makan. Karena selain kita memberi makanan dari bawah, dari akar, kita juga memberi makanan dari atas, dari dahan. Karena ini adalah tanaman ya, tanaman sistem makannya bukan hanya dari akar saja, dan dia sistem makannya ada yang dari akar, ada pula dari dahan ya. Ada dua versi ya. Mungkin demikian penjelasan saya guys tentang cabai tanpa pruning, untuk jaraknya dan cara memperlakukan ya. Intinya kalau cabai tanpa pruning, perkuat unsur kaliumnya paling utama itu. Kalau untuk curah hujan tinggi, asam tanah naik, bisa carikan kapur dolomit, segera taburin supaya pulih. Biasanya kalau curah hujan tinggi banget itu nanti akan berubah menjadi keriting guys. Bagaimana memulihkan? Tadi itu memulihkan dengan kapur dolomit ya. Kenapa? Kalau jaraknya kita agak jarak sedikit, itu sirkulasi udara dan sirkulasi matahari masuk semua, sehingga tunas-tunas terbaru bisa mengimbangi tumbuh, bisa naik cepat, segera cepat, dan nanti reproduksi bisa jadi semua ya guys ya. Kalau untuk cabai ini memang tidak bisa terpegang sepenuhnya, karena adik saya pribadi dia harus tugas kantor, dia jaga di lapas ya, adik saya Iwan. Ya mudah-mudahan video singkat ini, video simpel ini mampu memberi manfaat, memberi semangat juang para petani teman-teman lainnya ya. Terima kasih guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.